Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasinya, bisa berkomunikasi walaupun jarak jauh ya. Ini adalah cara kita untuk berkomunikasi. Ya. Kebetulan saya di sini sebagai operasionalnya di PT Indotama Mitra Mandiri. Ya. Saya yang memegang dari sisi kegiatan, ya, aktivitas dan lain sebagainya. Ya. Saya Agus Darmawan. Kalau kemarin ketika saya share ke teman saya mengenai acara ini, ada yang komen katanya ini kakaknya Aldebaran ya. Ya bolehlah, mau dibilang kakaknya, mau dibilang bapaknya juga boleh ya. Oke, sebelum saya mulai ya, mungkin saya mau melakukan sesuatu dulu ya. Saya punya gambar ya. Nah, Pak Dadang, gambar apa ini Pak Dadang? Ini adalah merupakan bagian dari tubuh seseorang. Ya, kira-kira bagian apa nih Pak Dadang? Mana nggak kelihatan? Masa nggak kelihatan? Mana nggak kelihatan gambarnya? Yang lain lihat nggak? Iya, lihat. Kelihatan ya? Bu Maria, gambar apa ini Bu Maria? Apa tahu itu? Nggak tahu. Pak Suharyadi? Gambar jari Pak ditekuk. Jari ditekuk. Dokter Sri? Siku, bukan siku. Nah. Siku. Nah, Oke. Ya, ini masing-masing punya interpretasi. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ya, maksud saya tidak ada yang kita tidak bisa mempersalahkan, tergantung interpretasi masing-masing. Dari sini saya akan bermula. Ya. Kemudian, ya, saya memiliki satu gambar lagi. Ya, tolong, ya, tanpa ada pretensi apapun, ya, boleh dalam hati, boleh disampaikan melalui acara ini. Ya, paling atas adalah gambar segitiga, kedua gambar kotak segi 4, ketiga gambar segi 6, dan yang keempat gambar lingkaran. Kira-kira ya, Anda suka gambar yang mana? Ya, saya paling familiar dengan Pak Dadang sama Bu Maria nih. Bu Maria, Pak Dadang, Anda suka gambar yang mana? Nggak ada salah benar. Saya hanya ingin tahu saja. Gambar yang paling bawah. Yang paling bawah lingkaran, Pak Dadang. Bu Maria? Yang atas aja deh. Yang atas, segitiga. Pak Suharyadi? Lingkaran yang bawah Pak. Yang bawah, lingkaran. Sudah ada 2. Dokter Sri? Yang segi 6, Pak. Segi 6. Ya. Pak Wijaya, yang di mobil nih. Bu Heni? Gambar mana yang suka? Oke, ya. Ini semua ya menggambarkan tentang karakter kita. Jadi bukan saya yang berbicara, saya belajar dari suatu buku ya, hasil penelitian yang menyatakan bahwa gambar segitiga itu mencerminkan seseorang yang penuh confidence dengan dirinya sendiri ya. Jadi tadi Bu Maria memilih yang paling atas. Bu Maria adalah orang yang percaya diri ya, percaya dirinya tinggi ya. Kemudian ini nggak ada yang milih ya, yang stabil ini. Ya. Dokter Sri tadi milih yang segi 6 ya. Itu adalah karakter seorang pemimpin. Dan Pak Dadang, Pak Suharyadi, ya kemungkinan banyak yang lain ini memilih yang lingkaran. Nah, ini bukan kata saya. Ini adalah hasil riset yang dilakukan oleh suatu university di Amerika. Ya. Bahwa orang ya, dengan karakter tertentu, dia akan mencerminkan dalam pola-pola seperti ini. Termasuk saya. Saya juga awalnya, ya, dan memang sampai sekarang suka memilih gambar lingkaran ini. Ya. Saya tidak merasa terjebak. Ya, karena dari sinilah justru saya bisa memulai sesuatu, dari sinilah saya bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, kaitan dengan ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, ya, mungkin kalau untuk Pak Dadang, Bu Maria, Dokter Sri, Pak Suharyadi, dan teman-teman yang sudah senior, saya mohon maaf, saya tidak berniat menggurui, ya, tapi mungkin untuk teman-teman yang masih
muda yang masih belum begitu lama di dunia network, ya. Mari kita aktualisasikan diri kita. Mari kita ciptakan segala sesuatu yang bermanfaat dari potensi yang kita miliki. Ya. Satu hal, bahwa kita sekarang bisa melakukan Zoom meeting ini adalah karena hasil mimpi seseorang, ya, yang mana ia bisa menciptakan internet, ia bisa menciptakan perangkat untuk bisa melakukan hal seperti ini. Ya. Manusia sekarang bisa menginjakan kaki di bulan, bisa membuat kapal terbang, bisa melakukan komunikasi melalui telepon dan lain sebagainya adalah karena sebuah mimpi. Ya. Mimpi ini mungkin bagi orang-orang di zamannya, ya, mungkin dianggap gila. Ya. Sebagaimana dulu, ya, ada seorang ilmuwan yang mengerami telur, ya, mengadakan penelitian dengan cara mengerami telur sampai akhirnya dia bisa menciptakan, ya, bola lampu seperti yang bisa kita nikmati sekarang ini. Ya. Wright bersaudara, dia bisa membuat pesawat terbang yang sekarang ini bisa kita nikmati, sehingga kalau sekarang kita mau berangkat ke Sorong misalnya, mau ketemu Bu Nuke di Sorong, ya, kalau jalan kaki itu bisa berbulan-bulan kita ke sana. Tapi dengan pesawat terbang yang diciptakan awalnya oleh Wright bersaudara, kita bisa sampai di Sorong hanya dalam waktu beberapa jam saja. Iya. Nah, inilah fungsi dari mimpi ini. Ya. Lalu apakah sekarang kita punya mimpi? Ya. Apakah sekarang kita berani bermimpi? Ya. Tergantung kepada kita. Apa mimpi kita? Ya. Apakah kita tetap hanya akan menjadi, ya saya mah yang penting bisa makan sehari-hari, ya, bisa ngurus keluarga, kalau suami bisa ngasih makan anak istri, kalau istri ya bisa ngurus anak-anak di rumah. Apakah hanya seperti itu? Berpulang kepada kita semua, ya. Karena dari mimpi ini, ya, kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa menggapai sesuatu. Orang yang tidak punya mimpi, ya akan seperti itu tetap hidupnya, ya. Impian inilah yang akan mendorong manusia ke arah kesuksesan. Saya mau mengajak teman-teman semua, ya, IMM adalah tempat untuk memiliki impian dan memastikan impian tersebut menjadi kenyataan. Anggaplah teman-teman semua, Bapak Ibu punya mimpi, ya, punya cita-cita, punya keinginan, ingin membahagiakan keluarga, ingin misalnya melakukan, ya kalau untuk yang sudah sangat senior barangkali yang namanya jalan-jalan ke luar negeri itu sudah tidak aneh, ya. Tapi kalau Bapak Ibu, ya, di tahun ini ingin jalan-jalan ke Korea Selatan misalnya, IMM menyediakan kendaraannya, IMM menyediakan fasilitasnya, ya. Siapa yang nyangka Dr. Setio dari Tulungagung sudah memiliki 3 tiket untuk berangkat ke Korea Selatan, ya. IMM dengan ownernya yang memiliki visi dan misi yang jauh ke depan, ya, saya yakin, ya, saya sudah beberapa perusahaan network saya sudah bekerja di dalamnya, dan baru sekarang ini saya bisa bekerja sama dengan Bapak Leo Fernandes. Beliau memiliki pandangan jauh ke depan, ya, bahwa IMM tidak hanya akan menjadi perusahaan networking seperti biasa. Itu yang menjadi penekanan kenapa saya antusias sekali untuk memajukan IMM ini bersama-sama dengan Bapak dan Ibu semua. Satu hal yang kita harus garis bawahi bahwa IMM tidak akan menjadi perusahaan networking biasa. IMM akan step by step menjadi perusahaan networking yang berbeda dari perusahaan network yang ada. Problemnya adalah hal itu tidak bisa kita bicarakan sekarang, tapi step by step kita akan menuju ke sana. Makanya ikuti terus, ya. Mari kita sama-sama. Jika Anda sudah menyatakan mau bergabung dengan IMM, ya, full semuanya kerahkan daya upaya, semangat untuk bersama-sama dengan IMM. Bukan begitu, Pak Dadang? Pak Dadang dengar kan? Oh, dimatiin ya. Oke, ya. Setelah kita berani bermimpi, ya, aktualisasikan mimpi kita. Ya. Jangan sampai mimpi kita hanya di dalam hati.
Ya. Nah, Kalau jadi perlu, gini, beritahu semua orang, umumkan ke khalayak bahwa saya punya mimpi, saya ingin memberangkatkan orang tua saya naik haji, saya ingin memberangkatkan keluarga saya tur ke Eropa selama sebulan penuh, misalnya begitu. Gini mah bener Bang Pun, ini produknya bagus buat COVID. Pak Dadang. Buat Nah, setelah kita punya mimpi, pasti akan ada orang yang merebut mimpi kita. Akan ada orang yang menghalangi mimpi kita. Akan ada orang yang mencoba untuk membuat rintangan, hambatan dengan apa yang kita inginkan tersebut. Ya. Dan rintangan, hambatan, cobaan, umumnya yang paling besar adalah dari keluarga kita, dari orang terdekat kita. Ya. Suami, rintangan terbesar dari istri. Istri dari suami, dari anak-anak, dari keluarga. Ngapain ya ikut perusahaan MLM? Ngapain jualan produk? Itu yang paling sering dialami. Ya. Semoga dengan berkembangnya waktu, dengan perubahan zaman, hal itu tidak terjadi kembali. Tapi ingat bahwa halangan, rintangan, hambatan, tantangan pasti akan ada. Bagaimana kita mensikapinya itu justru yang paling penting. Ya. Anda akan mengalami ya 5 hal ya, yang umum terjadi di dunia networking. Anda mengundang orang untuk ikut acara Zoom meeting. Dia diundang, tidak hadir, tidak ikut acara. Ya. Dia hadir, ya, tapi nggak mendengarkan. Ya. Di-on-kan Zoom-nya, tapi dia kemana-mana, pikirannya menerawang kemana-mana, apalagi aktivitasnya, kegiatannya mungkin malah yang lain yang dilakukan. Ya. Dia mendengarkan, tapi tidak berminat untuk jadi mitra, untuk jadi member. Dia jadi member, tapi tidak aktif. Dia aktif, tapi tidak lama. Itu adalah hal yang umum, yang pasti akan dialami oleh semua orang di dunia network. Saya hanya merimain saja. Saya hanya mengingatkan saja hal ini pasti akan dialami dan sudah sering terjadi. Harusnya, mungkin kita akan kupas satu-satu bagaimana cara mengundangnya efektif. Satu hal yang dilakukan oleh kita kebanyakan adalah mengundang, mengesankan bahwa ini adalah untuk kepentingan saya, untuk kepentingan kita. Ya. Sehingga orang yang diundang mungkin tidak aware. Ya. Ikut Zoom dong. Saya malu nih sama manajemen IMM. Udah berkali-kali saya ikut Zoom nggak pernah ngundang orang. Ikut Zoom dong. Ya. Biar orang yang ada di ikut Zoom lebih banyak lagi. Ya kalau kepentingannya seperti itu, untuk apa saya ikut Zoom? Untuk apa saya menolong Anda? Tapi kesankan bahwa Zoom, pertemuan, bisnis ini adalah penting untuk Anda. Ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, bukan untuk saya. Dengarkan, ikuti, tertarik atau tidak itu urusan belakangan. Ikuti dulu, ya. Dari pandangan pertama, dari kesan pertama, Anda akan melihat seperti apa perusahaan ini, bagaimana produknya, bagaimana sistem bisnisnya, sehingga di situ Anda bisa membuat keputusan. Ya, take it or leave it. Ya, Anda mau ambil, Anda mau jalan, atau Anda mau tinggalkan. Tapi coba, ya, ini adalah peluang. Ikut dulu, ya. Sekali saja Anda lihat, ya. Jika memang Anda tidak tertarik, up to you. Tapi jika Anda tidak pernah ikut, maka peluang ini tidak akan pernah Anda dapatkan. Itu yang bagus dalam mengundang. Kesankan bahwa ini adalah kepentingan buat dia, bukan buat kita. Bapak Ibu sekalian, ya, di dunia network, silih berganti, ya, muntaber. Tahu muntaber ya? Bu Maria tahu ya muntaber ya? Mundur tanpa berita, itu ada hal yang lumrah. Hal yang sangat umum sekali. Mundur tanpa Satu berita. hal. Ya. Muntaber bukan istilah medis, tapi istilah MLM. Mundur tanpa berita.
Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai merawat, menjaga ya jaringan kita. Setelah kita berani bermimpi, kemudian kita tahu halangan, hambatan, rintangan, dan tantangan yang akan terjadi, ya, maka kita harus bisa meyakinkan minimal diri kita sendiri. Apakah kita bisa menjalankan ini? Jika kita sendiri belum yakin, bagaimana mungkin kita bisa mengajak orang lain? Bagaimana mungkin kita bisa mempengaruhi dalam tanda kutip ya orang lain kalau kita sendiri belum yakin? Ya. Menerima terlalu banyak pikiran negatif akan menyebabkan keraguan pada diri sendiri dan kita akan takut mengalami kegagalan. Ini adalah hal yang paling utama yang banyak terjadi di para pemula networking. Ya. Aduh, MLM lagi. Ngapain sih kamu ngundang saya ke perusahaan MLM? Ya. Aduh, pertemuan lagi gitu. Nah, hal-hal seperti ini, ya, jika kita mengundang orang, kemudian respon dari yang bersangkutan seperti itu, kita sudah langsung down. Kita sudah langsung takut. Kenapa kita takut? Kenapa kita malu? Kenapa kita merasa rendah diri? Ya. Kita mengundang bukan memujurumuskan ke dalam hal yang tidak bagus. Kita mengundang untuk sesuatu yang baik bagi dia. Ya. Wah, saya nggak punya teman, saya nggak bisa bicara dengan orang lain. Coba lihat di phonebook, daftar nama temennya ada berapa. Saya yakin ya, minimal 50 orang pasti ada. Ya. Kenapa tidak disortir dari 50 orang itu? Ya. Masa sih dari 50 tidak ada 5 ataupun 4 orang yang merasa tertarik untuk ikut menjalankan bisnis ini? Ya. Takut, ragu, ya, itu yang sering kita alami. Cara menghilangkan ketakutan dan keraguan itu ada dengan mengatasinya. Siapa yang nyangka, ya, seorang Ibu Maria Woro, ya, bisa mengundang Sekretaris Anies Baswedan, ya, untuk ikut acara Zoom seperti ini, untuk mencoba produk NG2 Kencona. Ya. Kalau seorang Ibu Maria Woro itu tidak memberanikan diri, tidak mencoba, coba kalau misalnya, aduh, dia kan orang gede, dia kan pejabat, saya malu. Ya kalau begitu terus tidak akan pernah berhasil. Coba, ya. Tapi juga jangan coba-coba buta. Coba tapi pakai ilmu. Bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini? Apa trik yang harus kita lakukan? Itu yang dilakukan oleh seseorang. Satu hal lagi, bahwa sekarang ini, ya, dunia medsos sudah berkembang dengan sedemikian cepatnya. Sehingga pengaruh dari informasi itu sangat cepat masuk ke dalam otak setiap orang. Informasi positif, negatif, semi positif, semi negatif itu akan masuk. Dan satu hal, ya, bahwa kita harus melakukan sortir terhadap informasi yang masuk, introspeksi diri, menambah wawasan, ya, menghadiri pertemuan, ya, bergaul dengan orang-orang sukses, dan menjauhi mereka yang berpikiran negatif. Bayangkan, kalau sekarang, ya, saya lagi di perjalanan, saya lagi menuju ke sebuah kota di Indramayu, ngapain saya ikut Zoom? Ya, tapi yang dilakukan oleh Bu Heni dan timnya adalah tetap ikut acara ini. Sebisa mungkin, di dalam mobil, ayo kita lakukan. Ya. Sehingga downline-nya, prospeknya menjadi respect. Ya. Orang sekilas Bu Heni, Dr. Heru aja, beliau menyempatkan ikut acara Zoom. Ya. Apalagi saya yang belum apa-apa. Mungkin begitu pikiran orang-orang. Sehingga itu menjadi contoh, menjadi tauladan bagi kita yang ada
ya, supaya orang-orang bisa meniru, bisa menduplikasi apa yang kita lakukan. Ada mau apa? Satu hal bahwa kita terlahir ya, sebagai seorang pemimpin dan kita adalah juara dari beberapa calon adik kakak kita. Saya mengutip jurnal medis, ya, sudah agak lama sekali, maaf kalau saya agak salah, ya, bahwa ketika di sini tidak ada anak kecil, ya, ketika orang tua kita, ya, begitu menikah, mereka melakukan hubungan intim, bahwa berjuta-juta sperma disemprotkan oleh ayah kita kepada ibu kita, dan kita bersaing dengan berjuta-juta sperma itu untuk bisa menembus rahim ibu kita. Hanya ada satu yang bisa menembus, yaitu kita. Kita sudah bisa berjuang, ya, bersaing, berkompetisi dengan calon adik kakak kita dalam satu satuan waktu yang sangat-sangat singkat. Lalu apakah kita sekarang menjadi pecundang? Apakah kita sekarang, ya, merasa bahwa kita adalah orang yang lemah? Di sini saya hanya mengingatkan bahwa kita pernah menjadi juara. Kita pernah menjadi pemenang. Jangan sampai yang dulu kita menjadi juara, yang dulu kita menjadi pemenang, sekarang kita menjadi pecundang. Oleh karena itu, ya, musuh utama adalah diri kita sendiri. Sekarang ini tugas kita adalah bagaimana mengalahkan musuh yang ada dalam jiwa kita. Jika kita bisa mengalahkannya, maka kita bisa mengalahkan semua orang dan kita akan menjadi minimal. Walaupun tidak menjadi pemenang seutuhnya, tidak menjadi pemenang seluruh dunia, tapi kita bisa menggapai cita-cita, kita bisa menggapai impian apa yang telah kita tulis di awal tadi. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya. Orang sukses akan senantiasa mencari jalan dan berpikir bagaimana untuk menjadi sukses. Sementara orang gagal akan selalu memberi alasan. Aduh, ya, bagaimana mungkin saya bisa menjalankan bisnis ini? Ya, saya nggak punya teman, saya nggak bisa ngomong di depan orang, ya, perusahaannya juga begini, manajemennya begini, produknya begini, ya. Itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau untuk menjadi pemenang. Ya. Jika kita mau jadi pemenang, kita lihat, kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Ya. IMM sangat terbuka, ya, dengan semua member, dengan semua mitra, ya. Mari kita bergandengan tangan. Alhamdulillah, jazakallahu bil khair. Mari kita sama-sama menuju impian kita semua. Ya, jadi Bu Haji, Pak Dadang, untuk tolong di-mute kalau sedang telepon Pak Dadang supaya tidak mengganggu yang lain. Ya. Maksud saya adalah, apakah saya secara pribadi tidak punya impian? Punya. Apakah saya secara pribadi hanya menjadi seperti ini saja? Tidak. Ya. Oleh karena itu, saya yakin Bapak, Ibu, teman-teman semua juga pasti punya impian, pasti punya harapan, pasti punya ingin sesuatu yang digapai dalam berbisnis dengan IMM. Mari kita sama-sama saling bergandengan tangan. Ya. Siap. Satu komando, siap. Ya, hanya mengeluh, hanya komplain, ya, hanya mengkritik, maka kita akan capek sendiri. Ya. Belum tentu orang yang kita kritik, belum tentu orang yang kita curhatin itu bisa aware, peduli terhadap kita. Ya. Mengenai hal ini, saya pernah membaca satu buku, ya. Judulnya adalah Miracle. Ini buku terjemahan dari bahasa Inggris. Ya. Dalam satu cerita, true story, ya, cerita nyata di buku tersebut, digambarkan bahwa ada seorang ayah, dia memiliki istri satu dan satu orang anak perempuan yang usia remaja, usianya 17 tahun. Di hari ini, putrinya tersebut
tepat berulang tahun yang ke-17. Ya. Sang anak minta sama sang ayah, kalau bisa ayah hari ini pulang jangan terlalu malam. Saya ingin merayakan ulang tahun yang ke-17 saya di rumah bersama ayah dan ibu. Sang ayah sangat senang ya, mendengar keinginan anaknya tersebut. Ya. Dan sang ibu, beliau berkata bahwa saya akan menyiapkan segala sesuatunya untuk makan malam nanti malam. Yuk kita makan bareng dalam rangka ya, mensyukuri hari ulang tahun putri kita yang ke-17. Ceritanya si ayah bekerja seharian di kantor, pas jam 5 sore dia mau pulang, ternyata dia harus mengikuti meeting. Dan meeting itu sangat penting, sehingga dia tidak bisa meninggalkan meeting tersebut. Jika kita seorang ayah, apa yang terjadi? Ya, dia galau. Saya ingin membuat putri kesayangan saya senang dengan cara saya bisa hadir di saat acara makan malam bersama putri saya dan istri saya di rumah. Tapi apa yang terjadi? Saya harus mengikuti meeting di luar jam kerja, ya, dan meeting ini penting untuk kelangsungan kantor saya. Dia galau. Akhirnya dia memutuskan ya mengabari ke rumah bahwa mungkin saya agak terlambat karena ada meeting mendadak. Dia ikut meeting ya, dan meeting berlangsung sampai jam 7 lewat, jam 7 malam ya. Dengan perasaan kesal, dengan perasaan penuh tidak suka ya. Akhirnya dia pulang. Ya. Dia menyesali keadaan. Kenapa Tuhan tidak adil pada saya? Kenapa Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk membahagiakan putri saya yang satu-satunya? Permintaan dia tidak sulit, hanya ingin makan malam bersama saya dan istri. Tapi saya tidak bisa memberikan waktu untuk dia. Ya. Akhirnya dia pulang. Ini cerita bukan di Indonesia, ini cerita di luar negeri. Dia pulang pergi ke kantor selalu naik bis ya, karena di sana fasilitas kendaraan umumnya cukup bagus ya. Akhirnya dia keluar dari kantor jam 7 lewat ya, kemudian dia naik bis dan anehnya di perjalanan yang biasanya bisa ditempuh dalam waktu 30-40 menit ya, ternyata jalanan macet total. Usut punya usut, ternyata terjadi kecelakaan sehingga jalanan macet. Makin parah perasaan dia, makin kalut sang ayah. Ya. Hanya untuk makan malam bersama anak dan istri aja saya tidak bisa memenuhi. Ayah macam apa saya ini? Dalam kondisi jalanan macet, ya, kondisi hati kesel, ya, otak sudah tidak bisa berpikir dengan jernih, ya. Kemudian dia melihat ke sekeliling. Rasa-rasanya saya pernah melewati jalan ini, dan kalau saya menunggu sampai bis ini bisa berjalan dengan normal, saya tidak tahu apakah 30 menit lagi, 1 jam lagi, ini tidak tentu. Tapi saya pernah melewati gang, ya. Jadi dia melihat dari bis ada gang, ya. Gang sempit dan gelap ini kalau terus ditelusuri mungkin sekitar 15-20 menit bisa sampai ke rumah. Daripada saya menunggu di bis ya dengan perjalanan yang belum tentu berapa lama waktunya, dia memutuskan lebih baik saya turun di sini dan saya akan berjalan menyusuri gang yang sempit dan gelap penuh pepohonan supaya saya bisa cepat pulang ke rumah. Dia membuat keputusan itu, akhirnya dia turun dari bis dan dia masuk ke gang ya. Baru sekitar 3-4 menit dia ada di dalam gang, sayup-sayup terdengar suara seorang perempuan minta tolong. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia, tolong, tolong, begitu barangkali. Ketika dia mendengar suara itu, dia bingung. Ya. Ada apa lagi ini?
ya, hambatan untuk diri saya supaya saya bisa cepat ketemu dengan keluarga. Apakah saya harus menolong orang yang minta tolong tersebut, ya, atau saya tinggalkan saja dia dan saya pergi segera untuk pulang ke rumah? Lagian perempuan itu siapa? Saya nggak kenal. Apa pula dia harus saya tolong? Semakin dia bergegas lari, ternyata semakin dekat ke tempat orang yang minta tolong tersebut. Dia berhenti sejenak, dia berpikir, dia melakukan sesuatu, berkata pada dirinya sendiri, keluarga adalah hal yang terpenting bagi saya. Tapi di depan mata saya, ada seorang perempuan yang minta tolong. Saya harus melakukan sesuatu. Akhirnya dia masuk ke daerah yang agak gelap, dia pingin tahu apa yang terjadi. Kenapa perempuan itu minta tolong? Ya. Dan dia sangat kaget. Karena dia melihat ada seorang perempuan yang sedang ditindih oleh seorang laki-laki yang kalau laki-laki itu berdiri, tubuhnya tinggi besar, kekar, dan kalau sampai dia berkelahi, sang ayah berkelahi dengan laki-laki itu, pasti saya kalah menurut sang ayah. Karena laki-laki itu pasti dia akan melakukan sesuatu yang nekat. Dia mengurungkan niatnya untuk menolong perempuan itu. Dia berbalik untuk segera lari, meninggalkan apa yang dilihatnya. Namun sejenak dia berpikir, kalau saya meninggalkan perempuan itu, akan terjadi sesuatu yang berbahaya buat perempuan itu. Galau dia, apa yang mesti saya lakukan sekarang? Tanpa sengaja, matanya melihat ada sebilah ranting, ya, pohon kayu yang cukup mungkin sebesar stik bola. Ya. Akhirnya dia putuskan, saya harus melakukan sesuatu demi keselamatan perempuan yang, maaf, sedang akan diperkosa. Dia ambil itu kayu, dia pukulkan itu kayu kepada si laki-laki yang sedang berada di atas perempuan tersebut, tepat mengenai tengkuknya, dan laki-laki tersebut langsung pingsan. Ya. Kemudian dia tarik laki-laki tersebut, ya, dan dia bilang kepada perempuan tersebut, cepat lari, saya pun akan meninggalkan kamu. Satu hal yang tidak bisa diduga, ya, ternyata si perempuan itu bisa melihat, ya, bapak yang tadi menolong dia. Dan apa yang terjadi? Perempuan itu memanggil, ayah, engkau telah menyelamatkanku, ayah. Ternyata orang yang mau diperkosa itu adalah putrinya yang hari ini tepat berusia 17 tahun yang akan makan malam bersama di rumah dia. Bisa kita bayangkan. Saya seorang ayah, Pak Dadang seorang ayah walaupun tidak punya anak perempuan. Kita seorang ayah, banyak juga ibu-ibu di sini, kita sudah tidak muda lagi. Apa yang akan terjadi jika kita mengambil keputusan lari dari kenyataan meninggalkan perempuan tersebut? Maka sampai kapanpun dia akan menyesal telah menelantarkan anaknya sehingga anaknya hilang kehormatannya. Dia sudah bersungut-sungut, dia sudah mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Ternyata Tuhan, ya, melakukan sesuatu adalah untuk kebaikan dia. Kenapa dia tidak bisa pulang jam 5? Kenapa dia harus ikut meeting dulu? Karena Tuhan ingin bahwa dia bisa menyelamatkan anaknya. Kenapa jalanan macet? Kenapa bis itu menjadi lambat? Kenapa dia harus melewati gang yang sempit dan gelap itu? Karena dia harus menyelamatkan anaknya. Itu yang terjadi. Dan ini true story. Ini kenyataan. Fakta. Jadi jika kita, ya, mengeluh, ya, bangun tidur, aduh badan kok pada pegel, ini hari Senin, jalanan macet, ya, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa, ya, menggapai apa yang kita impikan. Ya. Mulai sekarang, stop mengeluh, stop komplain, stop mengkritik orang, stop egois. Mari kita berjuang bersama-sama. Anda punya impian, saya punya impian, Pak Leo punya impian, semua orang yang ada di acara ini pasti punya impian. Ya. Mari kita gapai semua impian ini dengan cara kita masing-masing, dengan cara bekerja bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, dari cerita tadi,
Sebenarnya banyak cerita-cerita seperti kejadian pesawat Sriwijaya Air yang baru saja mengalami kecelakaan. Ya. Ada orang yang terlambat, ya, karena hasil swabnya belum keluar. Ya. Dia tidak bisa ikut terbang ke Pontianak pada hari itu, pada jam itu. Ya. Tapi akhirnya dia harus bersyukur. Coba kalau dia tidak terlambat, mungkin dia adalah bagian dari korban. Ya. Semoga korban Sriwijaya Air mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Tuhan, dan kita semua terhindar dari musibah seperti itu. Ya. Kembali, bagaimana mungkin kita bisa menggapai impian kita, kalau hambatan, rintangan, halangan itu tidak bisa kita minimal, walaupun tidak bisa kita hilangkan, tapi kita bisa eliminir. Ya. Kita harus bisa mencari jalan keluar. Ibarat kata, anak kecil yang sedang belajar berjalan pasti akan mengalami jatuh. Tidak pernah terjadi ada seorang anak kecil yang baru merangkak, terus dia bisa langsung berdiri dan berjalan. Pasti ada proses, pasti ada saat dia jatuh ketika berjalan. Entah itu kakinya mungkin luka, entah itu kepalanya mungkin luka, baret, dan lain sebagainya, itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana si anak kecil itu, dia tetap berusaha untuk terus bisa berdiri, bisa berjalan. Jika dia sekali jatuh terus, dia berhenti belajar berjalan, maka sampai dengan hari ini, maka sampai usia 50 tahun, dia tidak akan pernah bisa berjalan. Itu yang paling penting. Ya. Jadi sekali lagi, saya hanya merimain, saya hanya mengingatkan teman-teman semua, jatuh, bangun, ditolak, ya itu pasti terjadi. Ya. Pasti. Ya. Pak Dadang udah berapa kali ditolak, sudah berapa kali jatuh bangun, ya berapa kali misalnya perusahaan network yang sudah beliau ikuti. Ya. Tapi apakah Pak Dadang terus kapok? Ya kalau Pak Dadang kapok, ya selesai urusannya kan begitu. Itu ya Pak Dadang. Nah, saatnya sekarang kita sudah mengalami jatuh misalnya, mari kita sama-sama bangkit. Ya. Nggak ada anak kecil yang begitu lahir terus bisa bicara, nggak ada anak kecil yang begitu lahir terus langsung bisa jalan, pasti ada proses. Ketika dia belajar berjalan, ada proses jatuh, ada proses terantuk, ya, ada proses yang harus dilewati. Sama, ya. Kita pun sebagai seorang pemain network, sebagai seorang bisnismen, ya, tidak bisa langsung sukses, langsung mendapatkan bonus jutaan, mendapatkan reward motor, mobil, dan lain sebagainya. Pasti ada proses. Perusahaan juga sama begitu. Tidak bisa perusahaan berdiri langsung menjadi semuanya lengkap, menjadi semuanya bagus, menjadi semuanya heboh. Ada proses. Proses itu yang kita nikmati. Proses itu yang kita sama-sama, ya, kita evaluasi bersama dan kita tingkatkan. Ya, dari proses yang paling penting dulu, mana yang urgent? Oh ini harus ada. Ya. Yang lain yang remeh-temeh, yang agak pental-pentil itu belakangan. No problem. Yang penting nanti itu akan ada. Yang penting sekarang kita bisa jalan. Bonus hitungannya betul, dibayar, oke. Ya. Orang join sudah diinput, benar terbentuk, ada di akun, oke. Apalagi, ya. Yang kental-kentil, yang kecil-kecil, yang remeh-temeh menyusul. Ya. Mari. Ya, kita sama-sama melakukan ini dengan cara yang sama-sama enjoy. Sehingga kita, salah satu visi IMM ini adalah melaksanakan bisnis, dengan tidak lupa meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam berbisnis. Oke. Seberapa jauh Anda gagal atau ditolak, itu tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah seberapa sering Anda bangkit untuk mencoba kembali. Ya. Ditolak sekali, biasa. Ditolak 2 kali, enggak masalah. Ditolak 3 kali, emang gua pikirin. Ditolak 4 kali, lakukan lagi. Enggak mungkin. Ya.
Setelah 4 kali, mau 5 kali, 6 kali, mau berapa kali, pasti akan ada sisi di mana kita bisa melakukan sesuatu, ya. Ada sisi di mana kita akan mendapatkan sesuatu hasil dari apa yang pernah kita lakukan. Saya bukan orang MLM, saya bukan orang pemain network, ya. Jelek-jelek begini, saya lulusan pertanian. Tapi kenapa saya bisa begini? Ini adalah karena bakat. Dalam bahasa Sunda, bakatku butuh. Karena saya perlu, ya. Karena saya ingin, karena saya punya impian. Bagaimana saya bisa membuat orang lain bisa mengikuti apa yang saya inginkan. Saya banyak belajar dari orang-orang yang mungkin ada beberapa orang di Zoom ini yang mengikuti acara saya. Ya. Beliau adalah salah satu mentor saya. Beliau adalah salah satu guru saya. Mohon maaf, guruku, suhuku, tolong evaluasi saya demi kemajuan saya sendiri. Jadi ketika melihat orang lain sukses, ya, jika Anda tidak sanggup menghadapi risiko gagal atau ditolak, jangan iri pada mereka yang hidup lebih enak. Mereka sebelumnya berkorban dan berjuang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Anda sekarang melihat, ya, enak. Ya. Dr. Setio sudah punya 7 tiket, Bu Maria sudah punya 2 tiket, Bu Desi sudah punya 4 tiket. Ya. Ada lagi siapa yang sudah punya tiket? Ya. Anda hanya melihat mereka sudah punya tiket, tapi Anda tidak melihat bagaimana Bu Maria, ya, bagaimana Bu Desi, bagaimana Dr. Setio, itu semua mereka berjuang untuk mendapatkan tiket-tiket tersebut. Ya. Bu Monika hadir nggak? Bu Monika sudah punya 8 tiket. Ya. Bagaimana beliau bisa punya tiket itu? Ya. Kita hanya melihat sekarang kesuksesan mereka. Kita hanya bisa melihat, oh enak ya. Padahal mereka juga sama dengan kita sejak awal. Ya. Mereka juga sama jualan produk, mereka juga sama menawarkan produk, mereka juga sama, ya, menelpon orang, ya, memprospek orang. Ya. Lalu kenapa kita tidak bisa? Kemenangan bukanlah segala-galanya. Tetapi perjuangan untuk menang itu yang patut kita hargai. Tidak banyak orang, ya, yang mau berjuang. Tidak banyak orang yang mau berkorban. Dan kita harus menjadi, ya, bagian dari orang yang tidak banyak tersebut. Ya. Kita harus menjadi bagian dari orang yang menggapai impian. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, Anda sekarang bukan pemula. Anda sekarang adalah pemimpin. Anda sekarang adalah orang yang sudah punya network. Anda sudah punya jaringan. Ya. Anda akan menjadi cermin bagi network atau jaringan Anda. Anda akan menjadi tauladan bagi orang-orang yang ada di bawah Anda. Jika Anda berpangku tangan, jika Anda diam di tempat, jika Anda tidak melakukan apapun, jangan harapkan, ya, orang di bawah kita, orang di bawah Anda, action, melakukan tindakan, melakukan apapun. Karena dia melihat bahwa kita sendiri tidak melakukan apapun. Oleh karena itu, ya, sebagai seorang upline, ya, Anda harus menjadi pemimpin dan melakukan banyak aktivitas di hadapan jaringan Anda sebagai teladan, supaya jaringan kita menghormati kita, mengikuti kita, dan menduplikasi apa yang kita lakukan. Percaya, semua yang kita lakukan akan ditiru oleh orang yang ada di bawah kita. Itu yang terjadi di dunia network. Oleh karena itu, saya berpesan kepada Bapak dan Ibu semua, ya, yuk lakukan yang terbaik. Nah, jika Anda melakukan prospecting, misalnya menelpon orang sehari sekali, ya, jangan harap jaringan kita melakukan telepon sehari sekali.
Jika kita melakukan prospecting sehari 5 kali, ya, jaringan kita mungkin hanya sekali atau 2 kali saja dalam waktu sehari. Oleh karena itu, jadilah toladan, jadilah cermin supaya orang yang di bawah kita menghormati kita dan melakukan apa yang kita lakukan. Karena kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, ya, maka kita harus banyak melakukan sesuatu yang sifatnya memberi, ya, karena memberi lebih baik daripada menerima. Semakin banyak Anda memberi, akan semakin banyak Anda menerima. Ya. Jadi jangan tanya, ya, berapa sumbangan organisasi pada Anda, tetapi tanyalah berapa sumbangan Anda pada organisasi. Sehingga ketika kita melakukan apapun di organisasi kita, di jaringan kita, di network kita, ya, maka orang-orang yang berada di bawah kita akan menjadi orang yang menduplikasi kita, menjadi orang yang mengikuti kesuksesan kita. Saya ambil contoh, ya, karena yang familiar dengan saya, Pak Dadang, Bu Maria Woro, ya. Bu Maria Woro punya downline di Pati namanya Bu Desi. Ya. Secara peringkat, Bu Desi lebih dulu diamond dibanding Bu Maria. Lebih dulu mendapatkan reward sepeda motor dibanding Bu Maria. Ya. Bu Maria legowo, Bu Maria senang hati, tidak lantas, tunggu dulu, saya belum dapat motor, saya belum menjadi diamond. Ya, justru dengan seperti itu Bu Maria menjadi termotivasi. Ya, saya akan segera menjadi diamond dan dalam waktu tidak lama lagi setelah itu saya double diamond. Bahkan kalau bisa saya loncat menjadi triple diamond dengan reward mobil atau rumah mewah. Itu yang dilakukan oleh upline, itu yang dilakukan oleh orang yang bertugas atau sebagai seorang pemimpin. Ya. Akan senang jika downline kita, ya, orang yang berada di bawah kita sukses, maju. Kita tinggal mendorong dan kita tinggal mengikuti, kita tinggal memberikan motivasi karena kita pasti akan menikmati, ya, apa yang telah kita lakukan tadi. Terakhir sebelum saya akhiri, ya, cukup lama juga, saya takutnya Bapak Ibu bosan. Ya. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa mengubah cara melihat dunia. Usia, nah saya bicara saya aja deh. Usia saya sudah 50 tahun lebih, rambut saya sudah putih, ya. Tapi saya tidak menjadikan usia saya, tidak menjadikan ciri-ciri ketuaan saya menjadi beban, menjadi problem bagi diri saya. Saya harus bisa melakukan apa yang biasa dilakukan oleh kaum-kaum milenial. Saya harus bisa energik, saya harus bisa melakukan apapun, ya, untuk hal-hal yang positif. Dalam ilustrasi yang Bapak Ibu lihat, seorang ibu yang usianya sudah tidak muda lagi, ya, dia mensugesti dirinya bahwa dia masih muda, dia masih cantik. Sehingga apa yang dia lakukan itu menjadi pendorong, menjadi motivasi bagi dirinya sampai akhirnya dia bisa berumur di atas 100 tahun. Ya. Coba kalau kita sekarang, aduh saya sudah tua, udah mobil semua dijual, rumah juga seperti ini, bagaimana mungkin saya bisa berbisnis, tidak ada modal dan lain sebagainya. Mari kita diskusi, mari kita melakukan action bersama IMM. Di IMM tidak perlu modal besar, di IMM tidak perlu punya mobil, tidak perlu punya rumah dulu, ya. Yang penting kita mau action, yang penting kita mau melakukan sesuatu, ya. Saya berjanji kepada diri saya sendiri bahwa saya akan membantu orang-orang yang memang layak dibantu di IMM dengan cara yang legal sesuai dengan rule perusahaan. Ayo kita sama-sama. Sebelum ke slide terakhir, ya, ada satu yang saya bilang ini adalah mungkin filosofi bagi saya sendiri, bahwa ketika kita sebagai seorang manusia yang hidup bersosialisasi, ya, ketika kita takut
memberi. Ketika kita tidak bersosialisasi dengan baik, ya, maka kita akan merasa takut kehilangan. Karena kita takut kehilangan, maka kita akan menjadi orang yang tertutup, orang yang defensif. Ada orang berbicara, ya, padahal bukan ke kita, kita menjadi tersinggung. Ya. Ada orang tertawa seolah-olah mentertawakan kita. Ya. Maka kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita akan memiliki rasa tidak aman. Seolah-olah orang lain tuh mencemooh kita, seolah-olah orang lain tuh tidak bersahabat dengan kita, ya. Sehingga kita akhirnya menjadi seorang yang egois. Karena kita menjadi seorang egois, kita menjadi orang yang pelit. Karena kita menjadi orang yang egois, pelit, sehingga sensitif. Ada apa-apa, emosi. Ada sedikit ketidakberesan, marah. Ya. Menyalahkan orang lain. Menyalahkan Allah, menyalahkan Tuhan. Ya. Dan kalau seperti ini, maka kita akan menjadi seorang manusia yang fragile. Menjadi seorang manusia yang rapuh. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa menggapai impian kita kalau kita menjadi seorang yang rapuh? Kalau kita menjadi seorang yang tidak berdaya? Maka mulai hari ini, setelah kita mendengar acara ini, yuk mari kita menjadi orang yang suka memberi, sehingga kita tidak pernah takut kehilangan. Kita menjadi orang yang open, terbuka. Kita menjadi orang yang memiliki rasa aman dimanapun kita berada, dan tidak egois, kemudian pemurah, tidak sensitif, dan akhirnya kita menjadi orang yang kuat. Selesai acara ini, ubah paradigma kita, ubah mindset kita, ubah cara berpikir kita. Jadi yang dulunya, ya, nowhere to success, ya, tidak ada tempat, ya, untuk kita menjadi bisa sukses, kita ubah mulai detik ini menjadi now, here to success. Di sini kita bisa memulai untuk menuju kesuksesan. Sekali lagi, ya, kita berpikir positif, ya, kita ubah mindset kita ubah paradigma kita ajak orang-orang yang dekat dengan kita ajak downline kita untuk menjadi orang-orang yang positive thinking, berpikir positif, tidak egois, tidak sensitif, ya, supaya kita bisa meraih impian kita, bisa menggapai impian kita bersama-sama dengan IMM. Sekian dari saya, mohon maaf, ya, kalau ada yang kurang berkenan.